Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di episode kita pada siang yang berbahagia ini mengkaji sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh ahlinya, pakarnya, seorang profesor doktor, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Beliau seorang ketua MUI Kota Binjai dan sekaligus rektor di Unifa Sumatera Utara. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat. Bagaimana kesibukannya Ustaz? Alhamdulillah, dimudahkan Allah. Mudah-mudahan terus memberikan inspirasi, kemudian memberikan sebuah cahaya di tengah-tengah umat. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Sehat-sehat Ustaz ya? Sehat alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori terbaik Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, yakni Al-Ustadz Fakhrul Razi SPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kalam ilahi yang dibacakan qari kita tadi menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita mengangkat topik tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Ditambah lagi belakangan ini dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi sebuah pesta rakyat dan kita diwajibkan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin kita ke depannya. Maka oleh karena itu dianggap penting untuk mengkaji sebuah topik yang memberikan wawasan kepada umat, yakni tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang alhamdulillah beliau berhasil membawa kita dari minadz dzulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Salah satunya keberhasilan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin kepada orang-orang ansor, membangun kekuatan di kota suci Madinah dengan beragam majemuk masyarakat yang ada di dalamnya, agama, suku dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, bagaimana dan apa yang bisa insya Allah menjadikan inspirasi untuk kita semua. Akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Beliau Ketua MUI Kota Binjai dan beliau juga Rektor di Unifa Sumatera Utara. Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana Ustadz tentang kepemimpinan Rasulullah SAW? Insya Allah kita berikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. sekali puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun berada, jadi masalah kepemimpinan ini memang setiap kita, kata Rasul, adalah pemimpin ya. Baik pemimpin secara pribadi, pemimpin di keluarga dan juga pemimpin di masyarakat. Tapi kali ini insya Allah yang akan menjadi kajian kita adalah pemimpin pada tingkat yang lebih tinggi, tentunya yaitu pemimpin di tengah-tengah masyarakat atau bahkan pemimpin pada tingkat yang lebih tinggi sebuah negara. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bagaimana Rasulullah yang sebenarnya Rasulullah ini kan diutus kepada masyarakat yang ummi ya. Masyarakat yang ummi itu adalah di samping tidak tahu tulis baca, tapi masyarakat yang dia hadapi itu adalah masyarakat yang sering kita dengar dengan masyarakat jahiliyah ya. Artinya masyarakat itu adalah masyarakat yang terkebelakang,
Dari sisi apa? Dari semua sisi. Ya, dari sisi hukum kita katakan bahwa masyarakat ketika itu ya tidak ada hukum, tidak cukup hukum lah. Boleh dikatakan demikian. Kalaupun ada hukum, maka kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu tentunya sangat rendah sekali atau bahkan tidak taat. Apalagi memang di masa itu adalah dalam perspektif Islam adalah masa di mana kekosongan hukum sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dari sisi lain lagi, masyarakat ketika itu adalah masyarakat yang kalau kita tinjau dari segi hukum, sisi ekonomi misalnya, adalah di mana yang kuat boleh dikatakan memangsa yang lemah. Demikian lebih kurang. Lain lagi di sisi sosial, kemasyarakatan, ya karakter, budi pekerti, penganiayaan, pengkhianatan, segala macam bentuk keburukan ditemukan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ini menarik karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika dia diutus menjadi Rasul untuk mengangkat martabat, budaya, dan harkat martabat masyarakat Makkah dan Madinah ketika itu, dan dia berhasil menjadikan masyarakat yang disebut belakangan menjadi masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang paling tidak mempunyai 3 karakter ya. Satu adalah masyarakat yang berperadaban kira-kira. Di samping memang beradab, berakhlak, ada tata kerama, ada sopan santun, dan ada aturan. Tapi juga di dalam semua sisi kehidupan, termasuk yang tadinya masyarakat adalah paganisme, meskipun ada memang Yahudi yang sudah bertuhan, tapi bisa diselamatkan oleh Rasul menjadi orang yang bertauhid. Dari sisi hukum juga demikian. Masyarakat yang sebelumnya tidak cukup hukum, ada hukum, dan masyarakat mematuhi hukum itu. Dari sisi ekonomi juga demikian, masyarakat yang tanpa aturan, yang kuat menindas yang lemah, misalnya seperti itu, tapi berhasil diangkat Rasul menjadi masyarakat yang ekonominya bagus, ya saling menghormati, saling membantu antara satu dengan yang lain. Sosial kemasyarakatan juga demikian. Ada penghargaan, ada etika, ada akhlak, dan lain-lain sebagainya. Artinya dalam masa 23 tahun kepemimpinan Rasulullah SAW itu bisa mengubah sebuah masyarakat yang betul-betul terkebelakang, bahkan masyarakat yang tidak bertuhan atau bertuhan kepada benda menjadi memiliki keyakinan yang ulet tauhid kepada masyarakat yang madani. Tentunya ini adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tentu ini ada kunci-kunci lah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau bisa berhasil mengubah sebuah masyarakat yang benar-benar terbelakang menjadi masyarakat yang maju. Jadi di sini yang mau kita kaji nanti, kita kaji apa sebenarnya rahasia-rahasia dari Rasulullah ini sehingga beliau berhasil menjadi seorang pemimpin yang tentunya nanti bisa menjadi inspirasi kita untuk melihat kepemimpinan di negara kita, sekaligus juga bisa menjadi inspirasi untuk melihat mana yang akan kita pilih menjadi pemimpin kita ke depan. Kira-kira seperti itu. Karena begini, Ustaz, karena kita melihat keberhasilan Rasulullah SAW itu bisa mempersaudarakan orang-orang muhajirin kepada orang-orang ansor yang awalnya mereka nggak kenal. Betul. Dan sampai dalam satu riwayat juga dikatakan sampai harta mereka pun, kemudian kekayaan mereka pun berani mereka kasih kepada orang muhajirin baru dikenal. Betul. Nah, itu apa poin-poin atau tips dari baginda Rasulullah SAW sehingga Rasulullah berhasil melakukan itu semua? Baik. Ustaz Jarod, pertama saya ingin mengatakan dulu lagi bahwa keberhasilan Rasulullah mengubah masyarakat ini dari keterbelakangan menjadi masyarakat yang maju, bersaudara, seperti yang dikatakan tadi. Bersaudara itu sebenarnya bukan hanya antara muhajirin dan ansor, tapi juga antara Aus dan Khazraj yang sudah lama bertikai di Madinah ketika itu. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka ratusan tahun. Tapi sosok kepribadian Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah,
itu menjadi figur yang bisa mempersatukan. Iya. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan Rasulullah ini, misalnya ya, kalau kita baca di dalam Ensiklopedia Britannica, Iya. itu dikatakan bahwa Muhammad itu adalah the most successful prophet. The most successful of all prophet. Jadi dia adalah seorang yang nabi yang kesuksesannya itu melebihi nabi-nabi yang lain di dalam kepemimpinannya gitu. Nah, bahkan kalau itu sudah biasa, mungkin Ustaz Jarod pun sudah membaca itu. Misalnya Mikhail Hart itu, Yahudi Amerika itu, yang menulis buku 100 tokoh dunia Siap, itu. kita tahan Ustaz. Iya, Ini penasaran nih pemirsa yang ada di rumah nih, insya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pemimpin di antara para nabi-nabi. Bagaimana kisah selanjutnya, insya Allah akan kita bahas setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Mimbar Agama Islam, membahas tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Beliau Ketua MUI Kota Binjai dan Rektor Unifa Sumatera Utara. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita. Mana tahu ada yang ingin bertanya, memberikan masukan dan lain sebagainya di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Insya Allah kita akan menunggu pertanyaan demi pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah untuk terhubung di line interaktif kita. Nah, Ustadz, tadi kita membahas tentang Nabi Muhammad tadi, sampai ada di dalam sebuah buku tertulis Nabi Muhammad itu 100 ya di antara tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Dan urutan yang pertama itu baginda Rasulullah. Itu bagaimana kelanjutannya, Ustaz? Silakan. Ya, meskipun sebenarnya Mikhail Hart itu saya tidak setuju ya, karena dia membandingkan misalnya dengan Mahatma Gandhi, membandingkan dengan Julius Caesar misalnya seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Muhammad itu berhasil kepemimpinannya itu paling tidak bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Ya. Misalnya kalau kita lihat dari surah At-Taubah ya, ayat 128, itu Allah menegaskan tentang kehadiran Rasulullah SAW itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dia memang pertama Rasul itu diangkat bin anfusikum, dari diri kalian, dari golongan kalian. Itu bahasa Al-Quran seperti itu. Yang kedua, bahwa azizun 'alaihi ma'anittum. Jadi memang Rasul ini pemimpin yang memiliki kepedulian yang luar biasa kepada, jadi dia merasakan apa yang sulit di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Jadi dia bukan merasakan kesulitannya yang lebih menonjol, tapi kesulitan masyarakatnya yang menjadi perhatiannya. Dan ini adalah statement Al-Quran yang disampaikan. Kepemimpinan Rasulullah itu adalah kepemimpinan yang peduli. Azizun 'alaihi ma'anittum. Kemudian bukan hanya itu, harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum itu artinya kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang menginginkan keselamatan kepada orang lain. Maksudnya keselamatan itu bukan hanya keselamatan dalam bidang sosial kemasyarakatan, keselamatan hukum, keselamatan fisik. Tapi lebih dari itu sebenarnya kepemimpinan Rasul itu adalah kepemimpinan yang menginginkan keselamatan orang tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Itu dia. Karenanya dia menjaga orang, menjaga keyakinannya, membetulkan akidahnya, membetulkan akhlak budi pekertinya agar dia selamat. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang peduli dan juga kepemimpinan yang menginginkan kesejahteraan dan keselamatan bagi orang lain. Gitu. Dan kemudian bil mu'minina raufur rahim. Jadi dia juga adalah orang yang sangat yang sangat peduli
untuk mengawal keselamatan masyarakat yang dia pimpin, khususnya masyarakat muslim yang menjadi dakwah beliau untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kita kenal, Ustadz, di Madinah itu kan banyak ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada suku yang lain. Kok bisa berhasil mempersatukan itu semua? Kemudian ada juga kita kenal dan pemirsa yang ada di rumah juga kenal dengan Piagam Madinah. Betul. Itu bagaimana Rasulullah membuat itu semua bisa yang tadinya beragam menjadi bersatu. Ini kan penting untuk negeri kita, Bu. Ya, betul. Artinya kan ini banyak pilihan nanti masyarakat kita ini. Ya. Kita mau pilih yang mana, otomatis kan yang bisa mempersatukan itu semua. Betul. Itu bagaimana itu? Begini, penjelasannya? jadi Ustaz Jarud begini, kalau saya memperhatikan ya, membaca kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kepemimpinan yang menonjolkan kepribadian, sosok kepribadiannya. Jadi kalau kita bercerita ya tentang masyarakat Madinah ketika itu, antara Aus dengan Khazraj yang tidak bisa bersatu itu sampai ratusan tahun. Ada pembelahan masyarakat ketika itu, dan itu bisa dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah komunitas yang baik. Itu dikarenakan memang kepribadiannya ditunggu. Kepribadiannya ditunggu. Karena itu tidak heran kalau seandainya dia diikuti. Karena bagaimanapun juga kepemimpinan ini, modal yang paling tinggi itu, yang paling mahal itu adalah modal bisa menjadi tauladan. Jadi Rasulullah itu menjadi pemimpin adalah ketauladanannya. Sehingga dia, orang mengikutinya itu bukan karena terpaksa, tapi memang karena kecintaannya. Karena Rasulullah itu memang adalah sosok yang pribadinya itu menawan. Itulah yang bahasakan Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad memiliki etika, akhlak, budi pekerti yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin membandingkan dengan masa sekarang ini, memang sebenarnya kepribadian itu menjadi sebuah pilihan bagi kita. Di samping memang Rasulullah itu adalah orang yang sosok kepribadiannya, kesehatannya, visinya, dan lain-lain sebagainya itu adalah menawan sehingga diikuti orang. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa di samping adalah kepribadian, ya, kepribadiannya yang integritasnya yang bagus, tapi juga adalah visi Rasulullah. Visinya mempersatukan itu. Jadi fatonah Rasulullah itu adalah visinya, kemampuan Rasulullah meletakkan kecerdasannya itu sehingga diikuti oleh masyarakat. Bagaimana Rasulullah bisa menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan masyarakat mau semuanya bergerak mengikuti apa yang dia katakan. Nah, kan ada orang yang pintar misalnya tetapi dia tidak bisa diikuti orang. Karena apa? Karena biasanya mungkin antara ucapan dengan perilakunya berbeda. Orang malas melihatnya itu. Malas orang melihatnya itu. Maka Rasulullah itu digelar dengan siddiq. Siddiq itu artinya benar niatnya, benar perkataannya, benar perbuatannya, konsisten dia dalam perbuatan kebenaran itu. Sehingga orang semua mengikutinya. Dan itu diikuti bukan hanya ketika dia hidup. Sampai sekarang pun diikuti oleh miliaran manusia. Siap, Ustaz, insya Allah. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah keluar satu kalimat atau satu kata fatonah. Dan ada lagi kita kenal siddiq, tabligh, kemudian fatonah ya, amanah. Insya Allah akan dikupas lagi oleh Tuan Guru kita menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI, membahas tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sekali oleh Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Beliau Ketua MUI Kota Binjai dan Rektor di Unifa Sumatera Utara. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk terhubung di line interaktif kita boleh
di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Kita tunggu, mudah-mudahan ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Nah, Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan tentang kepribadian Rasulullah. Kemudian ada juga Ustadz menjelaskan tentang ada fatonah. Itu visinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cerdas. Nah, selain juga tadi Rasulullah itu di dalam Quran surah At-Taubah 128 juga mengatakan bahwa memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Kemudian apalagi Ustaz kira-kira dari kepribadian atau ada lagi yang lain yang bisa menjadi contoh untuk bakal-bakal pemimpin masa depan ya Ustaz? Silakan. Baik Ustaz Jarod. Pertama tadi saya katakan bahwa keberhasilan Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin kalau berdasarkan surah Taubah tadi itu adalah kepedulian. Kemudian ingin keselamatan kepada orang. Berarti kepedulian itu turun lah Ustaz ya? Iya, turun dia. Turun nampak ya. Kepeduliannya. Kemudian kepribadian. Iya. Kepribadiannya itu yang saya sampaikan tadi Siddiq, ya kan? Siddiq. Kemudian amanah. Amanah itu ya apa ya? Izin Ustaz, ada telepon masuk Ustaz. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Iwan Tanjung Merawa. Pak Iwan Tanjung Merawa. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, silakan. Sehat, alhamdulillah sehat. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Ya, Pak. Kita tahu kepemimpinan Rasulullah yang tidak ada duanya. Kepemimpinan Rasulullah nggak ada duanya, ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kepemimpinan Pak izin Pak. kepemimpinan dari pemimpin kita nanti yang mana mereka memberikan janji-janji kepada kita, artinya memberikan hal-hal yang menjanjikan kepada kita. Bagaimana menurut pandangan Islam? Pak izin Pak, suara TV-nya dikecilkan sedikit atau Ya, Bapak agak jauh dari televisi. Bagaimana? Saya ulangi Ustaz ya, maaf. Bagaimana kepemimpinan yang akan kita pilih nanti sementara mereka memberikan janji-janji ataupun hal-hal yang ke depan yang belum kita ketahui. Siap. Saya tanyakan bagaimana menurut pandangan Islam. Siap. Makasih Pak Iwan. Mudah-mudahan sehat selalu di Tanjung Merawa ya. Masya Allah. Amin. Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Ada janji-janji manis? Ya, silakan. Ya, makasih. Ya. Kasih Pak Iwan. Assalamualaikum. Itu bagaimana Ustaz? Ada janji-janji palsu lah. Kadang memang banyak Ustaz ya. Kita dijanjikan begini-begini. Kita bangun kampung ini katanya. Rupanya memang terbangun. Rumahnya aja Ustaz. Yang lain enggak? Itu bagaimana Ustaz? Silakan. Pak Iwan, terima kasih pertanyaannya. Tapi apa yang kita bicarakan ini tentang kepemimpinan Rasulullah ini kita harapkan menjadi inspirasi, menjadi ilmu bagi kita dalam rangka menentukan pilihan kita nanti, sekaligus menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan ketika kita menjadi pemimpin di rumah tangga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Makanya kalau kita meneruskan apa yang kita bicarakan ini, Ustaz Jarod, adalah misalnya Rasulullah itu adalah amanah. Jadi karena kepemimpinan itu amanah, maka sebenarnya ketika seseorang diberikan kepemimpinan, dia tidak seharusnya berbangga dengan kepemimpinannya itu. Tetapi kepemimpinan itu adalah amanah yang harus memenuhi semua janji-janji yang telah dia sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat bahwa dia menjanjikan sesuatu yang akan dia lakukan di tengah-tengah masyarakat, maka karakter seperti itu adalah karakter yang jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak bangga dengan kepemimpinannya, bahkan dia merasa ya semua pemimpin-pemimpin yang ternama, yang alim, yang abid di tengah-tengah masyarakat itu memang Pak Iwan merasakan amanah ini sangat berat sekali. Karena sekali dia salah, maka akan dipertanggungjawabkannya bukan saja di dunia tapi di akhirat. Jadi
kepemimpinan itu oleh Rasulullah SAW bukan kepemimpinan yang dibanggakannya, karena dia menganggap itu amanah. Tidak dibanggakan. Ini Tidak yang untuk kadang kurang dibanggakan, tertanam Ustaz sama calon-calon pemimpin kita mungkin Ustaz. ini itu bedanya mungkin ya. Jadi saya berharap dan juga kalau mungkin pesan sekaligus kepada seluruh pemimpin kita, nanti siapapun yang bertarung misalnya legislatif, eksekutif di 2024, ya itu mungkin ada juga Nabi memang yang meminta jabatan dan usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan jabatan itu seperti Nabi Yusuf, tapi harus dipahami bahwa kalau Anda tidak capable, kalau Anda tidak memenuhi janji-janji ketika Anda diangkat menjadi pemimpin, maka itu artinya Anda khianat. Dan itu adalah malapetaka bukan saja bagi Anda, tapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Saya pernah dengar Umar kalau dikasih jabatan itu innalillahi wa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena dia amanah kan begitu. Sekali dia salah, tentunya akan berefek. Tapi bukan berarti apatis Ustaz ya. Tidak boleh apatis. Dan kepemimpinan ini harus kita miliki. Nah itu Karena bagaimana Ustaz? Artinya ada orang yang takut ini sampai udah kok Ustadz yang baik-baik masalah nanti ini bandit semua di dalam. Jadi bandit semua nanti jadinya di dalam. Iya. Itu bagaimana ya Ustaz? Memberi pemahaman kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, Ustaz Jarod, bahwa kepemimpinan ini kalau dalam bahasa Arabnya itu min wajibatid din. Dari kemestian agama, artinya sesuatu yang dimestikan, sesuatu yang diwajibkan dalam agama. Itulah makanya misalnya seperti Ibnu Taimiyah ya, dalam buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu dia mengatakan bahwa 60 tahun di dalam pemerintahan yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemerintahan. Karena kalau 1 hari saja tidak ada pemerintahan itu bisa chaos, kan gitu. Jadi pemerintahan ini sesuatu yang wajib. Makanya ketika Rasulullah wafat saja pun itu jasad Rasulullah masih ada, sahabat sudah berbicara tentang kepemimpinan gitu. Jadi kepemimpinan ini sesuatu yang wajib dan segala perangkat menuju ke yang wajib itu adalah wajib. Karena itu ini tidak boleh dianggap layas. Dan bahkan kita di dalam agama Islam khususnya ini diminta kita untuk menjadi pemimpin sebenarnya. Untuk memimpin masyarakat. Jangan lepaskan kepemimpinan kepada yang tidak bisa memimpin kita sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau saya memahaminya seperti itu, Ustaz Jarod. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang alergi, bahwa kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Ya kita ada yang menekuni agama, kita tekuni agama. Ada orang yang menekuni ekonomi, tekuni ekonomi. Ada yang menekuni bidang penyiaran, tekuni penyiaran. Tapi harus ada yang berkecimpung dalam dunia politik untuk memimpin kita, yang bisa membawa visi misi kita untuk menjadi muslim yang kafah. Gitu. Kalau saya memahaminya seperti itu. Tapi dengan satu syarat bahwa semua perangkat-perangkat ciri-ciri kepemimpinan Nabi itu kita miliki. Jangan menjadi pemimpin untuk kepentingan sesaat, pribadi. Nah itu misalnya makanya banyak terjadi. Saya terus terang saja misalnya kalau di dunia itu di Iran dulu ada pemimpin semacam Reza Pahlavi, ada misalnya Nicolas Ceausescu di Rumania, ada misalnya Louis XVI di Prancis, misalnya seperti itu. Itu semuanya hancur. Karena apa? Karena kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang poya-poya, hura-hura untuk kesenangan keluarga, kan gitu. Tapi kepemimpinan seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya, yang dianggap sebagai khalifah kelima itu, yang lebih mementingkan keperluan masyarakat dan umat, kan dipuji sebanyak saat. Dan Nabi Muhammad itu adalah pemimpin sepanjang masa. Bukan hanya dia pemimpin ketika dia hidup, bahkan kepemimpinannya dicintai sampai saat ini. Kan begitu, saudara kan? Karena apa? Karena kepribadiannya, karena kepeduliannya, karena keinginannya orang lain selamat gitu. Kalau ada orang yang menderita, ada malaikat yang menawarkan kepada dia untuk dihabisi itu, apa yang dia katakan? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan tunjukin mereka, itu pemimpin yang luar biasa. Yang terkadang kalau kita merenunginya, kita bisa meneteskan air mata. Sebagai seorang pemimpin Rasulullah itu, kita tidak bisa ke situ, jauh sekali Ustaz Jarod. Itu yang saya pahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang diperlukan itu kembali ke niat tadi Ustaz ya. Betul. Niatnya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, konsisten dalam melaksanakan kebenaran. Nah, juga tabligh memang
tabligh itu memang ada kepasihan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan gitu. Jadi kalau ini kan tidak semua orang diberikan kehebatan seperti itu. Rasul diberi kehebatan seperti itu. Ada juga nabi yang tidak diberi kehebatan seperti itu. Nabi Musa tidak diberikan kehebatan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan pembangunan masyarakat. Dia minta saudaranya Harun untuk diangkat menjadi juru bicaranya. Gitu. Nah, ini Ustadz Jarud dikasih Allah kelebihan kemampuan untuk bicara, membangun masyarakat. Nabi itu dikasih tablighnya itu. Menyampaikan pesan-pesan itu dia cerdas. Menyampaikan pesan-pesan itu dia bijak, sehingga ketika dia sampaikan orang manut gitu. Orang tidak bisa berkata apa-apa karena kehalusan cakapnya, karena ketajaman bicaranya, karena pilihan katanya yang bagus. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Memang dia berucap itu bukan dari pikirannya semata, ada yang membimbing dia, malaikat gitu. Nah, jadi Patonah juga demikian beliau. Ya cerdas sekali. Cerdas menempatkan mana yang harus dikatakan, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, kapan dia bergurau, gitu. Jadi pemimpin yang betul-betul sepanjang masa. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah luar biasa. Jadi kepemimpinan ini sangat penting sekali, maka bagi kita yang merasa dirinya mungkin pemimpin atau ingin menjadi seorang pemimpin, sering-seringlah baca tentang Sirah Nabawiyah Ustaz. Sehingga kepemimpinan Rasulullah itu ada di dalam hati kita. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani Mimbar Agama Islam di TVRI membahas tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, tadi guru kita menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW, apa-apa aja yang dilakukannya. Nah, bagaimana nih untuk kita nih ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah SAW itu bagaimana dan bisa menjadi contoh untuk kita di segmen terakhir ini. Silahkan Ustaz. Ya, jadi kalau kita ingin melihat Rasulullah SAW diangkat menjadi pemimpin itu ya, ketika dia ada dekat kepada Tuhan. Jadi ketika dia berada di Gua Hira itu, dekat kepada Allah, disitulah dia angkat menjadi pemimpin. Artinya bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Itu satu, dengan Allah. Yang kedua, ini agak saya kutip sedikit dari UAS. Dari UAS dia mengatakan bahwa Rasulullah itu memimpin ketika ada yang ingin dia letakkan menjabat satu jabatan, maka kalau itu keluarganya, dia letakkan jabatan itu kepada keluarganya yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi itu maksudnya seperti Ali. Ali itu dia letakkan untuk menggantikan tempat tidurnya ketika hijrah, karena taruhannya adalah nyawa. Tetapi kalau yang berisiko ringan itu dia letakkan kepada orang lain. Itu disampaikan ketika membahas tentang masalah Nabi hijrah. Kedua, Nabi itu meskipun dia mempunyai otoritas di dalam kepemimpinannya yang luar biasa, itu kan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia teamwork yang harus dia bangun. Jadi apalagi masa sekarang ini tidak bisa one man show, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi di dalam institusi, di dalam masyarakat, di dalam negara itu tidak bisa. Seorang presiden saja nggak bisa, gubernur saja nggak bisa. Wali kota saja tidak bisa, dia harus itulah Porkopinda ya, tapi juga harus ada ormas, harus ada juga MUI, harus ada juga semua elemen maju bersama untuk membangun. Jadi tidak boleh hanya sendiri, otoriter itu tidak bisa. Nah, kemudian kalau diikuti terus bagaimana Rasulullah memimpin itu, dia memberdayakan masjid. Jadi menjadi sentral kegiatan kehidupan kemasyarakatan, terutama kegiatan keberagamaan. Tapi bukan hanya membangun masjid. Dia kan datang ke Kuba, Rasulullah itu, dia bangun masjid Kuba. Tidak berapa lama pergi ke Madinah, dia bangun masjid Madinah. Artinya dia yang pertama kali dia bangun di sebuah masyarakat itu sebagai seorang pemimpin adalah tempat orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah makanya ketika Rasulullah SAW memimpin umat, yang pertama memang dia tanamkan kepada masyarakat adalah akidah. Akidah itu. Dan Nabi sendiri mengisi kehidupan itu, mengisi masjid itu. Nah kemudian daripada itu memang Rasulullah itu sejarahnya tak pernah sakit, Ustaz Jarod. Jadi pemimpin itu jangan sakit.
yang sehat. Sehat ya. Dia sampai 63 tahun Rasulullah pernah sakit itu. Dia sakit ketika mau wafat saja. Kita kan sering sakit saja. Nah, itu. Jadi pemimpin itu memang sehat. Ya, bos kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 itu dikatakan bos totam fil ilmi wal jismi. Luas ilmu pengetahuannya juga sehat fisiknya. Baru kemudian ya samping sehat juga karena dia melakukan hijrah itu kan umur 53 tahun itu dari Makkah ke Madinah. Dan itu bukan naik mobil mewah kan, Bukan naik naik bus, unta. Ustaz, ya, Iya, naik unta kan. Nah, kemudian dia mempunyai strategi di dalam kepemimpinannya. Hijrah itu saja mempunyai strategi dia. Ada pembawa berita Abdullah bin Abu Bakar, ada pembawa konsumsi Asma binti Abu Bakar, ada Abdullah bin Furaiha itu yang membawa gembala, ada Ammar bin Uraikis itu penuntun jalan, ada Abu Bakar, ada Ali yang menggantikan tempat tidur. Itu strategi yang dia bangun. Dan di samping itu Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin menyiapkan lapis kepemimpinan. Lapis kepemimpinan itulah dia para sahabat-sahabat itu. Pertama sekali adalah Abu Bakar itu dia jadikan lapis pertama. Artinya ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang langsung bisa menggantikannya. Dan itu sudah dia latih ketika masih hidup. Sakit dia tunjuk Abu Bakar imam. Akhir-akhir seperti itu. Oke Ustaz, alhamdulillah waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sedikit Ustaz, ada beberapa detik mungkin untuk memberikan kata-kata pamungkas sebagai close statement kita. Silakan Ustaz. Saya kalau ada kata-kata terakhir, saya hanya teringat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kalau seandainya ada doa yang tahu saya dikabulkan Allah, maka saya akan berdoa diberikan pemimpin yang terbaik yang adil. Karena dengan pemimpin yang terbaik yang adil akan selamat semua, sejahtera semuanya. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, terus memberikan ilmu di tengah-tengah umat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Intinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus doakan para pemimpin kita, terus kita sering baca-baca bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat yang sangat luar biasa. Yang mereka mengartikan bahwasanya itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.